Tentu kita sudah sering mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Jika sebelumnya Lukas hanya mencatat perumpamaan singkat tentang sesuatu yang hilang, di sini Lukas mencatat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Bisa dibilang, perumpamaan ini melengkapi perumpamaan tentang dirham atau domba yang hilang. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai ayah dari dua orang anak. Lalu pada suatu hari, anak bungsu meminta warisannya, lalu dia segera pergi dari rumah untuk pergi ke negeri yang lain. Di sana, dia menggunakan seluruh hartanya untuk berfoya-foya, sampai dia kehabisan uang dan terpaksa meminta makanan babi. Di saat itulah, anak bungsu ini sadar bahwa ayahnya memiliki makanan berlimpah dan banyak orang-orang upahan. Karena ia merasa telah berdosa kepada ayahnya, dia merasa tidak layak disebut anak dan ingin menjadi salah satu orang upahan ayahnya. Segeralah ia kembali ke ayahnya. Lalu, ketika dari kejauhan ayahnya melihat anak bungsunya telah kembali, ia berlari, menghampirinya, dan mencium dia. Lalu ia menyuruh orang-orang upahannya untuk memberi cincin di kaki tangannya, pakaian, lalu menyembelih satu ekor lembu tambun untuk merayakan anaknya yang telah mati tapi hidup kembali. Ketika anaknya yang sulung berada di ladang, dia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Setelah dia tahu bahwa itu adalah pesta adiknya yang telah kembali, ia marah kepada ayahnya. Karena ayahnya tidak pernah sekalipun merayakan bersama anaknya yang sulung. Tapi ayahnya menjawab bahwa kita wajib bersukacita karena adikmu yang hilang telah kembali dan engkau selalu bersama-sama dengan aku sehingga kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini saat ia berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk para ahli Taurat dan para imam-imam. Kita semua bersaudara karena berasal dari satu Allah yang menciptakan kita. Tapi dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan kontras perilaku dua orang anaknya. Si bungsu anak yang hilang adalah gambaran dari orang-orang yang terbuang secara sosial dan moral, orang-orang cacat dan sakit, orang-orang pendosa, juga pemungut cukai. Sedangkan anak sulung adalah mereka para imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, atau semua orang yang merasa tidak berdosa. Mereka merasa tidak memerlukan pertobatan. Seharusnya sebagai anak sulung, para ahli Taurat merasa bahagia dan bersukacita melihat saudaranya kembali. Tapi tidak, perumpamaan ini sebenarnya sedang menyindir perilaku para ahli Taurat dan para imam yang menyalahkan, membenci, bahkan menyudutkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, bergaul dengan perempuan sundal, dan bahkan menginap di rumah seorang pemungut cukai. Yesus datang memang untuk orang yang berdosa. Dan ingat, semua orang telah jatuh dalam dosa, baik anak sulung ataupun anak bungsu. Semuanya butuh Yesus. Artinya, jika saat ini Anda sedang dalam pergumulan, dalam dosa, belum mengenal Yesus, atau bahkan menganiaya orang Kristen, ingatlah bahwa selama masih diberi kesempatan hidup di dunia, maka kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Bapa. Tapi, jika saat ini kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama dan merasa Tuhan lebih mengasihi orang lain, ingat bahwa kita dahulu pun juga seorang pendosa yang sama. Dan ketika kita menerima Yesus, kita sudah masuk dalam sukacitanya. Tidak ada lagi yang kurang ketika kita bersama Yesus. Sehingga bukannya kita justru memandang mereka yang tidak mengenal Yesus dengan rasa benci dan iri, kita seharusnya ikut terbeban dan memberitakan Injil kepada orang lain supaya mereka yang terhilang segera ditemukan dan ada sukacita besar di surga.